Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya dan diberi kemampuan untuk melakukan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tema renungan kita hari ini adalah misi ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk diperhatikan bahwa amanat agung bertumbuh dari kebangkitan. Setelah bangkit, Tuhan Yesus mengklaim segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan setelah itu Tuhan Yesus melaksanakan kuasa tersebut dengan mengutus para murid-Nya ke seluruh dunia. Kebangkitanlah yang memungkinkan hal ini dilaksanakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, penglihatan para nabi tentang hari-hari akhir adalah ziarah segala bangsa ke Yerusalem. Tetapi dalam perjanjian baru, arus tersebut berbalik. Kesadaran misi sentripetal dari para nabi perjanjian lama sekarang digantikan oleh suatu aktivitas misi yang sentrifugal. Sebagai ganti dari semua bangsa mengalir ke dalam gereja, maka sekarang gereja yang keluar mengalir ke bangsa-bangsa. Dan apakah yang menjadi titik balik? Kebangkitan adalah titik baliknya. Kristus yang telah bangkit, yang dapat mengklaim otoritas universal, dapat melaksanakan kuasanya dengan mengutus murid-murid-Nya untuk pergi. Misi adalah panggilan untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan esensial antara kuasa universal Tuhan Yesus dan pengutusan universal gereja meliputi Alkitab. Contohnya, dalam Daniel pasal 7, di mana anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, diberikan segala kuasa sehingga semua bangsa akan mengabdi kepadanya. Hal yang sama dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11, di mana tertulis Allah telah sangat meninggikan Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut kepadanya segala yang ada dan segala lidah mengakuinya Tuhan. Jika Allah menginginkan penghormatan semesta diberikan kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, maka kita yang percaya kepadanya harus menjalankan misi ini hingga semuanya terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kasih pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Terima kasih firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk melakukannya sepanjang hidup kami, melaksanakan misi yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat menjalankan misi yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita.